Shalom, Horas, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan melakukan ibadah kita, yaitu ibadah pesta kedua, peringatan turunnya Roh Kudus. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada hari ini kita telah memasuki pesta kedua, peringatan turunnya Roh Kudus. Melalui peringatan hari ini, kita dimohon supaya semakin memperlihatkan kepribadian kita yang hidup oleh kuasa Roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus." Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 102 ayat 1-7. Di ayat 7 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah.
Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 640 ayat 2. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus tertulis dalam Rom 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan pada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 461 ayat 2, dan jemaat bangkit berdiri. Tondim palua honawon palua ma odebata bereng dagiku tondiku dison palua ma odebata dama pangambat disoarami isap ni daging sandok diriki na mangarsahi tok tong ton di
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi saat ini juga kami harus menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dari dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan puji syukur kepadamu karena Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami. Kiranya Roh-Mu akan membimbing kami, memberikan hikmat yang benar bagi kami, juga menjagai kami setiap saat, sehingga kami akan terlepas dari mara bahaya akibat virus corona yang sedang terjadi. Bukalah hati kami untuk selalu mau berharap kepadamu, supaya kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan melepaskan kami dari pergumulan yang sedang terjadi. Engkau adalah Tuhan dari Tuhan yang ada di dunia ini. Engkau juga yang maha kuasa dari segala yang punya kekuasaan di dunia ini. Tunjukkanlah ya Tuhan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu untuk memulihkan kami kepada ketenteraman dan damai dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Amin. Yesus, 'Taharuliau di
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 169 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel bagi kita tertulis dalam kitab Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu." Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermiji, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 753, ayat 1, Jemaat bangkit berdiri. Di pardalanan Yesus di joloku,
Tuhan mi manogua nang ingoluku hodo sombaoku tungsonang mardalan raponau ubotodo takas panoguonmu diiring-iring hodola kaki sahat rodi ujung ni bardalaku togu maau jonok tulang bumi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita mendengarkan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan dan kasih setiamu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama keluarga di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan namamu. Pada kesempatan hari ini di ibadah peringatan hari turunnya Roh Kudus, kami berdoa bagi dunia ini, agar Engkau pulihkan dari wabah COVID-19. Berkatilah para tim medis, TNI, Polri, yang agar mereka dapat menjalankan tugas mereka sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Begitu juga jemaat-Mu yang terkena dampak, baik itu yang di PHK, baik itu yang dirumahkan dan tidak memiliki makanan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kecukupan kepada seluruh umat-Mu yang terdampak oleh penyebaran virus COVID-19. Begitu juga bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit atau pemulihan yang di rumah sakit atau yang ada di rumah. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu dan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tak lupa kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru mereka, sertai rumah tangga mereka, sertai mereka dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau, dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakailah mereka seturut dengan kehendak-Mu saja, ya Bapa. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya Engkau lancarkan dan sertai.
Kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya juga Engkau sertai warga sekitar di tempat ini, agar kiranya mereka dapat terus mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu di tempat ini. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati, bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Kau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Berkatilah keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang kami tempuh. Bagi jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang menyertai dan memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemerintahan, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya Engkau juga yang memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Ya Bapa, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Kabulkanlah Tuhan doa dan permohonan kami ini. Ampunilah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 108 ayat 2. Jakon maibana ay asirahana rotu hitaon asa sondangona tiur bahenona arohan tohto jakon maibanada asalau sude arsakmu nang pardamolan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita melalui khotbah pada hari ini, pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus, diambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya akan membacanya dalam bahasa Indonesia. Demikian bunyinya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah
atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus, yang sebelum Paulus bernama Saulus. Rasul Paulus adalah murid dari seorang guru yang terkenal di zamannya, yang namanya Gamaliel. Dia banyak mengetahui hukum dan adat istiadat. Dia adalah seorang ahli hukum Taurat. Dia juga seorang aktivis keagamaan yang mengetahui seluk-beluk kehidupan umat. Bahkan oleh karena keyakinannya terhadap pemahaman agamanya pada saat itu, dia sudah menjadi seorang penyiksa kepada pengikut Yesus untuk mewujudkan keyakinannya mengikuti agama Yahudi. Dia juga seorang yang cerdas dan berpengalaman. Namun, dalam pekerjaannya sebagai seorang pemberita Injil, dia mendapatkan pemahaman baru dan kehidupan yang baru. Dalam memberitakan Injil, dia tidak mengandalkan kemampuannya dengan kata-kata indah dan hikmat, walaupun tentu sebagai seorang terpelajar dari seorang murid Gamaliel, dia mampu untuk itu. Dia juga tidak mengandalkan pengetahuannya tentang hukum masyarakat di mana dia memberitakan Injil. Hanya ada satu fokus utama yang lahir dari pergumulan teologi dan pelayanannya, yaitu Yesus Kristus, yakni Dia yang disalibkan. Dengan kehidupan di dalam Yesus Kristus yang disalibkan itu, Paulus datang memberitakan Injil dengan kelemahan, takut, dan gentar. Dia menyadari masyarakat Korintus yang gemar dengan filsafat dan hikmat. Mereka adalah kalangan yang mempunyai banyak pengetahuan. Namun Paulus tidak datang berhadapan dengan mereka dengan hikmat dan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Paulus memberitakan Injil justru dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Artinya ada sesuatu yang sangat fundamental, yang sangat mendasar. Dia tidak mengandalkan kemampuannya, tapi dengan sungguh-sungguh keyakinan akan kekuatan Roh. Injil tidak didasarkan atas hikmat manusia, sebab hikmat manusia tidak dapat dibandingkan dengan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Pemberitaan tentang salib itu yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Inti dari pemberitaan tentang salib ialah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. 1 Korintus 15 ayat 3. Dan ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang percaya. Yesus yang tersalib itu adalah kekuatan Roh Allah yang menyelamatkan
menyelamatkan manusia. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan roh Allah lah yang membuat manusia dapat percaya kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Karena kalau menurut ukuran pikiran manusia, tentu manusia tidak akan pernah dapat mempercayai itu. Karena itu sesuatu yang mustahil menurut ukuran pikiran manusia. Tapi hanya roh yang mendorong manusia untuk dapat percaya bahwa Yesus yang mati di kayu salib adalah untuk keselamatan umat manusia. Karenanya pemberitaan Injil oleh Paulus tidak berdasarkan hikmat dan kata-kata indah untuk maksud dan tujuan yang jelas, yaitu supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kekuatan Allah. Dapatkah Paulus mengetahui kata-kata indah? Tentu dia orang terpelajar. Apakah dia mengetahui hikmat, filsafat pada saat itu? Tentu dia seorang yang terpelajar. Tetapi tujuannya jelas, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kekuatan Allah. Iman yang didasarkan pada kekuatan Allah memperlihatkan bahwa keselamatannya sepenuhnya berada dalam kuasa Allah sendiri. Itu sebabnya Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang percaya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Roma 1 ayat 17. Karenanya kita beriman bukan atas dasar hikmat manusia, walaupun hikmat itu baik. Kita beriman oleh kekuatan Allah yang membuat kita memperoleh hikmat yang baru, yaitu hikmat sorgawi. Hikmat sorgawi itu, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Peristiwa turunnya Roh Kudus, dan itu yang kita rayakan pada hari ini, pesta kedua tentang turunnya Roh Kudus, adalah peristiwa penerimaan Roh Kudus turun atas orang percaya. Oleh kekuatan Roh Kudus, orang percaya dapat hidup dan memberitakan bahwa Kristus Yesus tersalib adalah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Dan oleh turunnya Roh Kudus, murid-murid yang sudah ketakutan dan tidak melihat ada masa depan lagi, dibaharui, dikuatkan, dimampukan, dan mereka mendapat kekuatan yang luar biasa untuk melanjutkan tugas pemberitaan itu. Perkataan dan pemberitaan dan kesaksian orang percaya tidak tergantung pada kata-kata indah dan hikmat, melainkan pada keyakinan yang teguh pada Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu, setiap kali kita bertemu dengan seseorang, kita dapat mengetahui bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa orang tersebut. Dan karena itu pula, kekuatan roh memberikan kehidupan yang bergantung pada Kristus Yesus yang tersalib untuk menyelamatkan kita. Karenanya memahami, menerima, dan menghidupi Kristus yang mati karena dosa-dosa kita hanya dapat terjadi oleh pekerjaan dan kekuatan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus yang memimpin kita kepada hidup beriman kepada Yesus Kristus yang membebaskan kita.
Dan Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk dapat memberitakan Injil dalam kekuatan Roh Kudus, bukan dengan hanya kata-kata indah saja, tetapi sesungguhnya kekuatan itu bersumber daripada Roh Kudus sendiri. Roh yang menghinggapi para murid di zaman turunnya Roh Kudus, Dia jugalah Roh yang menyertai, memampukan dan menguatkan kita sampai pada hari ini. Karenanya berdirilah teguh di dasar kekuatan Roh Kudus untuk hidup dalam keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus yang tersalib itu. Roh Kudus itu juga yang memampukan kita untuk senantiasa berpengharapan dalam kehidupan ini. Juga ketika kita masih menghadapi kesulitan akibat pandemi sampai pada saat ini, kita yakin di balik pergumulan ini, di balik kesulitan ini, ada hal yang indah yang telah dipersiapkan oleh Allah kepada kita. Karenanya diperlukan, dituntut, dan diminta kesetiaan kepada Kristus yang disalibkan itu dalam detak langkah dan kehidupan kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini dalam hari kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Kiranya Roh-Mu itu yang memampukan kami, dan kami menerima Roh itu sehingga kami kuat, kokoh dalam meyakini iman kami, iman kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang mati dan bangkit dari antara orang mati untuk keselamatan kami, untuk keselamatan umat manusia, dan untuk keselamatan seluruh ciptaan. Biarlah kami senantiasa dalam kehidupan kami tetap taat, setia kepada Engkau, juga ketika kami menghadapi masa-masa pergumulan ini. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan mampukan, yang ragu-ragu Tuhan berikan pengharapan. Apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu melalui doa syafaat kami, itu menjadi doa kami, permohonan kami. Terpujilah Engkau, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku Wende nomor 670 ayat 1 dan ayat 3, Tarbigi suara na jou-jou. Tarbigi suara na jou-jou, tongos ma sondang mi, tung toro parbegu di na holomi, tongos ma sondang mi, tongos ma barita na uli, mandungoy na modomi, tongos ma barita na uli, mandungoy na modomi. Tarbigi maangguk na jou-jou, tongos ma sondang mi, tauruti ma akan nalilui, tongos ma sondang mi, tongos ma barita na uli, mandungoy na modomi, tongos ma barita na uli, mandungoy na modomi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Roh Kudus yang akan memampukan Amang Inang dan saudara-saudara, Horas,